Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang Akademi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asy-Syaikh Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Dr. Firdaus Ainul Yakin MBDI, dan juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pengembangan kurikulum, yakni yang pertama tentang pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulum itu merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga mencakup tujuan pendidikan, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan untuk mencapai kompetensi peserta didik. Alasan pentingnya kurikulum yaitu yang pertama, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kurikulum harus diperbarui agar peserta didik memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Yang kedua, alasan yang kedua yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurikulum dikembangkan agar pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun dalam bidang budaya. Yang ketiga yakni ada alasan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengembangkan kurikulum yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, sistematis, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat yakni membentuk karakter peserta didik. Kurikulum itu juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral, sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kepribadian yang baik pada peserta didik. Jadi pengembangan kurikulum sangat penting karena menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan berkembangnya zaman, serta mampu membentuk generasi yang kompeten dan berkarakter. Baik, soal yang kedua jawabannya yakni menganalisis teori, landasan, dan prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa landasan dan prinsip yang harus diperhatikan agar kurikulum itu dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama itu ada landasan filosofi, di mana landasan filosofi itu berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan hidup, dan pandangan tentang pendidikan yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum. Landasan yang kedua yakni landasan psikologis, di mana landasan psikologis itu berhubungan dengan perkembangan peserta didik seperti kemampuan berpikir, minat dan bakat, dan tahap pertumbuhan pada anak peserta didik. Nah, tujuannya yaitu agar materi dan metode pembelajaran sesuai dengan usia dari kemampuan siswa di madrasah. Yang ketiga yakni ada landasan sosial budaya, di mana landasan sosial budaya itu berkaitan dengan kondisi masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat peserta didik. Nah, tujuannya itu agar pendidikan dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu ada landasan ilmiah dan landasan teknologi, di mana landasan ilmiah dan teknologi ini menekankan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, di mana kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Yang ketiga prinsip
kontinuitas, yaitu materi pembelajaran harus berkesinambungan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Yang keempat, ada prinsip efektivitas, di mana kurikulum itu harus mampu mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Yang terakhir yaitu ada prinsip efisiensi, di mana kurikulum harus menggunakan waktu, tenaga, dan biaya secara tepat. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum itu menjadi pedoman utama agar dapat disusun secara sistematis sesuai kebutuhan peserta didik dan mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Baik, jawaban dari soal nomor 3 yaitu perbedaan peranan kurikulum dengan model kurikulum, di mana peranan kurikulum yaitu fungsi atau tugas kurikulum dalam pendidikan, sedangkan model kurikulum yaitu bentuk atau pendekatan dalam menyusun kurikulum. Peranan kurikulum yaitu mempunyai peranan penting, yaitu yang pertama ada peranan konservatif, yang kedua ada peranan kreatif, yang terakhir yaitu ada peranan kritis dan evaluatif. Sedangkan model kurikulum yaitu ada yang pertama yaitu model kurikulum subjek akademik, contohnya yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA. Yang kedua itu ada model kurikulum humanistik, yaitu berfokus pada perkembangan kepribadian dan potensi peserta didik. Yang ketiga ada model kurikulum teknologis, yaitu menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di mana peranan kurikulum itu menunjukkan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Sedangkan model kurikulum itu menunjukkan cara atau pendekatan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum. Baik, jawaban yang dari nomor 4 yaitu perbandingan antara kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, dengan kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ciri-ciri KBK yaitu yang pertama berfokus pada kompetensi siswa, yang kedua menekankan hasil belajar pada siswa, yang ketiga menggunakan pendekatan berbasis kemampuan, yang terakhir yaitu guru sebagai fasilitator. Tujuan dari KBK yaitu mengembangkan kemampuan siswa agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala dari KBK yaitu 1. Guru belum siap menerapkan. Yang kedua itu sarana dan prasarana terbatas. Yang ketiga kurangnya pelatihan kepada guru. Kurikulum KTSP, di mana ciri-cirinya yaitu yang pertama sekolah memiliki kewenangan menyusun kurikulum. Yang kedua yaitu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang ketiga mengutamakan kemandirian sekolah. Yang keempat berbasis kompetensi. Tujuan dari KTSP yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Kendala KTSP yaitu yang pertama, tidak semua sekolah mampu menyusun kurikulum. Yang kedua, perbedaan kualitas pendidikan antar sekolah. Kendala yang terakhir yakni kurangnya sumber daya manusia. Pada intinya, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi itu fokus pada kompetensi siswa. Nah, sedangkan KTSP itu fokus pada kemandirian sekolah dalam mengelola kurikulum. Nah, KBK itu menekankan penguasaan kompetensi peserta didik, sedangkan KTSP itu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing. Jawaban dari nomor soal 5 yaitu perbandingan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 13 itu menekankan pada pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan siswa melalui pembelajaran tematik. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar dan mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Cukup sekian presentasi tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.